rombongan penjelajah Eropa dari bangsa Portugis pertama kali sukses masuk wilayah Indonesia pada tahun 1511 Masehi dengan dipimpin Alfonso de Albuquerque. Sejarah mencatat orang-orang Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang masuk ke wilayah Nusantara, tepatnya di Kesultanan Malaka. Sejak abad 15, bangsa Portugis telah menjelajahi lautan dan memiliki armada laut yang kuat. Ketika mengetahui di Asia Timur jauh terdapat tanah yang kaya akan rempah-rempah, Raja Manuel I memanggil Vasco da Gama, yaitu seorang pelaut berpengalaman asal Portugis, untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudera. Tujuan utama ekspedisi Portugis itu mencari rempah-rempah yang menjadi barang mahal di Eropa. Bangsa Barat menggunakan rempah-rempah sebagai bahan baku obat, parfum, dan yang paling penting adalah untuk pengawet makanan dan bahan masakan. Kala itu, pasukan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama dan Diego Lopes Square serta Alfonso de Albuquerque pada tahun 1499 sampai 1511 berhasil merebut kota pelabuhan di Goa, India pada 1510. Kemudian, dengan jatuhnya pelabuhan-pelabuhan India ke tangan Portugis segera mencari negara yang lebih kaya akan rempah-rempah untuk mereka jual dan mereka juga kuasai. Kala itu, pasukan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Portugis pun bergerak menuju negara yang kaya akan hasil laut dan rempah-rempah. Pada tahun 1511, Portugis pertama kali mendarat di Indonesia, tepatnya di Malaka. Karena Malaka menjadi pusat perdagangan yang paling ramai, di saat itu juga Portugis diterima baik oleh Malaka. Namun setelah beberapa hari, Portugis mulai menunjukkan sikap sebenarnya. Mereka yang membuat rakyat Malaka merasa resah dan tidak nyaman sehingga terjadilah sebuah peperangan. Saat bangsa Portugis menyerang Malaka pada April tahun 1511, Malaka kala itu belum memiliki kekuatan militer yang mampu untuk menggempur pasukan Portugis. Meski begitu, pasukan Malaka tetap melakukan perlawanan selama bulan Juli dan Agustus hingga akhirnya memutuskan untuk menyerah di akhir Agustus. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis membuat masyarakat Indonesia merasa terancam dengan monopoli perdagangan yang diterapkan oleh bangsa Portugis. Setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, sasaran selanjutnya adalah Maluku untuk menguasai perdagangan rempah-rempah sekaligus daerah penghasilnya. Maka Portugis datang ke Maluku. Di sana, Portugis disambut baik dengan kerajaan Ternate dan sedang bertingkah dengan kerajaan Tidore. Kala itu, tidak ada kesamaan pandangan di antara kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu. Sebaliknya, mereka justru malah bekerja sama dengan Portugis demi kepentingannya masing-masing. Selain membantu Ternate melawan Tidore, Portugis secara perlahan mengakomodir perdagangan di Ternate. Di saat yang sama, campur tangan Portugis dalam urusan dalam negeri membuat rakyat Ternate resah, hingga membuat konflik antara Ternate dan Portugis meluas menjadi peperangan besar. Pengkhianatan Portugis membuat semangat Sultan Ternate. Sejak saat itu, Sultan Ternate berhasil mengalahkan daerah-daerah di Maluku, kecuali Tidore, untuk melawan Portugis. Lalu Sultan Baguwa yang diusulkan dan memerintah pada tahun 1535 sampai 1540 itu dianggap sebagai Sultan yang agung dari sejarah Ternate dan Maluku karena telah mengusir Portugis di Ternate. Akibat kehebatannya, sehingga Sultan Baguwa dijuluki sebagai penguasa ke 22 pulau pada era itu. Ternate telah mencapai kejayaannya dan telah menjadi kerajaan yang besar. Sultan Baguwa telah berhasil menanamkan rasa percaya diri kepada rakyatnya agar dapat bangkit melawan kekuatan asing yang ingin menguasai hidup mereka. Setelah menghadapi perlawanan dari rakyat Maluku, Portugis pun pergi meninggalkan Pulau Maluku lalu menetap di Pulau Timor.